Panganjali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya Rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional The 7 Chemical Engineering Week yang diselenggarakan oleh Universitas Internasional Semen Indonesia. Yang saya hormati seluruh panitia perlombaan. Dan yang saya banggakan seluruh peserta perlombaan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan karya yang telah kami rancang sebelumnya dengan judul Safety, sabun edible film pencuci tangan berbasis ekstrak daun Kamboja, Plumeria alba L guna meningkatkan minat mencuci tangan masyarakat menuju sustainable living. Baik hadirin sekalian, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa dan dikaruniai dengan iklim tropis. Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversitas setelah Brazil dan juga Madagaskar. Indonesia menyimpan 75% keanekaragaman hayati dunia. Meski begitu, pemanfaatannya dinilai masih sangat bisa dieksplorasi lebih lanjut. Salah satunya adalah Kamboja putih atau Plumeria alba L yang eksistensinya sangat melimpah di kawasan Badung, Bali. Karena keberadaan yang sangat melimpah, eksistensi daun Kamboja dibandingkan dengan bunganya belum teroptimalkan dengan baik. Selain itu, di Bali sendiri daun Kamboja tidak memiliki nilai guna yang dapat dimanfaatkan. Saat ini, kebutuhan terhadap produk sanitasi meningkat pesat di tengah pandemi COVID-19. Kamboja putih atau Plumeria alba L mengandung senyawa polifenol, terpenoid, glikosid, dan senyawa antiseptik berupa tanin, flavonoid, alkaloid, dan saponin yang berperan untuk menghambat pertumbuhan kuman, jamur, bakteri, maupun virus yang sangat mendukung pembuatan produk sanitasi yaitu sabun antiseptik di tengah pandemi COVID-19. Namun, semakin hari minat para masyarakat untuk mencuci tangan semakin berkurang. Maka dari itu, penulis berinovasi membuat sabun antiseptik dengan bentuk visi sabun lembaran guna memikat masyarakat agar lebih giat mencuci tangan. Dari latar belakang di atas, kami berfokus dalam penelitian mengenai ekstrak limbah daun Kamboja menjadi bahan dasar antiseptik dengan menggunakan media edible film berbasis mati singkong atau money hot escalenta yang larut dalam air. Maka dari itu, penulis membuat produk safety guna mengubah sudut pandang masyarakat terhadap limbah daun Kamboja yang berabaikan. Adapun rumusan masalah dari penelitian kami ini yaitu yang pertama, bagaimanakah efektivitas produk safety sebagai produk yang sustainable living? Yang kedua, bagaimanakah pengaruh perilaku masyarakat terhadap penggunaan safety di tengah pandemi COVID-19? Selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian kami yaitu yang pertama, mengoptimalkan potensi limbah daun Kamboja putih atau Plumeria alba L yang keberadaannya melimpah di kawasan Badung, Bali sebagai produk yang sustainable living. Yang kedua, mengefisiensikan bentuk visi sabun pada umumnya menjadi sabun edible film yang mudah digunakan dan juga dibawa di tengah pandemi COVID-19. Yang ketiga, untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menjaga kesehatan dengan cara rutin mandi dan juga rajin mencuci tangan dengan sabun antiseptik dan air mengalir. Selanjutnya, adapun manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua adalah manfaat praktis bagi masyarakat dan juga penulis. Baik, selanjutnya adapun tinjauan pustaka yang kami gunakan dalam penelitian kami yaitu yang pertama, edible film, yang kedua, Kamboja putih, dan yang ketiga, antiseptik. Baik, selanjutnya saya akan melangkah ke metode penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan 3 jenis metode penelitian. Yang pertama yaitu kualitatif, kuantitatif, dan eksperimen. Penelitian ini berlangsung selama 20 hari dihitung sejak tanggal 5 Desember hingga 25 Desember 2021. Pengamatan dilakukan di 3 tempat, diantaranya Laboratorium SMA Negeri 1 Kota Selatan, Laboratorium Analitik Universitas Udayana, dan Laboratorium Bioteknologi dan Biosains Universitas Udayana. Jenis data pada penelitian ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu data primer yang berupa pemberian kuesioner kepada responden yang berdomisili di Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada tanggal 19 hingga 23 Desember 2021. Yang kedua yaitu data sekunder, yakni data yang diperoleh dari media perantara atau sumber yang sudah ada. Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder seperti jurnal dan buku. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 3 teknik. Teknik yang pertama yaitu teknik studi pustaka, di mana pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran terhadap buku, literatur, catatan, serta laporan yang berhubungan dengan karya tulis dan data hasil penelitian dari responden. Yang kedua yaitu teknik angket, yakni pengumpulan data dengan cara memberikan lembaran pernyataan pada responden secara langsung. Yang terakhir yaitu teknik eksperimen, di mana penulis melakukan percobaan pembuatan safety atau sabun edible film pencuci tangan berbasis ekstrak daun Kamboja. Prosedur penelitian ini terpecah menjadi 2. Yang pertama yaitu pembuatan edible film. Pembuatan edible film dilakukan dengan melalui beberapa langkah, yakni 10 gram pati singkong dilarutkan dengan 75 ml aquades, kemudian dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius.
Selanjutnya, gelatin sebanyak 7 gram dilarutkan dengan 25 aquades dan diaduk hingga larutan tercampur di atas piring hot plate. Larutan gelatin kemudian dituangkan pada larutan yang telah dipanaskan, lalu diaduk hingga homogen. Saat larutan sudah mencapai titik didih sebesar 70 derajat Celcius, larutan didinginkan kemudian dicampur dengan 20 ml gliserol dan 0,5 ml asam asetat. Kemudian dicetak pada wadah loyang untuk membuat edible film dan dikeringkan dengan oven bersuhu 50 derajat dengan waktu selama 14 jam, kemudian didiamkan pada suhu ruangan. Yang kedua yaitu proses pembuatan safety. Adapun langkah pembuatan safety dimulai dengan memilah limbah daun kamboja yang layak pakai dengan ciri-ciri berwarna hijau sampai sedikit kecoklatan dan tidak busuk. Langkah selanjutnya yaitu mencuci daun kamboja kemudian menjemurnya hingga kurang lebih selama 3 hari. Daun kamboja kemudian diblender dan dimaserasi dengan menggunakan alkohol 70% selama 72 jam. Setelah dimaserasi, daun kamboja yang direndam alkohol disaring menggunakan kertas saring sampai berwujud cairan hijau tua. Menurut Adi Wibowo pada tahun 2020 mengacu pada orientasi data SNI menyatakan bahwa pH yang baik bagi kulit berkisar dari 8 sampai 11. Bercermin pada hasil uji pH safety memiliki pH 8 yang memenuhi standar SNI. Uji organoleptik terhadap safety melalui penilaian sensorik yang melibatkan 25 orang responden memperoleh rata-rata uji organoleptik untuk irigasi aroma sebesar 8,2, warna 8,34 dan tekstur 8,27. Aroma khas bunga kamboja safety dengan basis 0,5-1% berperan sebagai antidepresan serta warna kuning pucat khas bunga kamboja dari safety. Uji efektivitas antibakteri safety menggunakan bakteri Staphylococcus aureus dengan metode difusi cakram. Uji kriteria efektivitas antibakteri didapatkan hasil diameter zona hambat sebesar 7,8 mm dengan kriteria sedang. Uji iritasi dilakukan kepada 7 partisipan dari relawan yang mengacu pada standar etik diperbolehkan dalam rentan waktu 30 menit, di mana tidak ditemukannya gejala iritasi pada 7 partisipan. Berpacu pada standar SNI menyatakan sediaan formulasi sabun cair memiliki tinggi dan kestabilan busa sebesar 13-220 mm dan berkaca pada tabel di atas, di mana konsentrasi 4% didapati 40 mm, konsentrasi 8% didapati ketinggian 80 mm, dan konsentrasi 12% didapati 120 mm. Penambahan senyawa kimia ekstrak limbah daun kamboja pada sabun kertas antiseptik mendukung produk ramah lingkungan atau yang sering disebut sustainable living. Berbahan dasar senyawa kimia, namun berdosis ringan dan dapat minimalisir paparan bahan kimia pada kulit dan juga menutrisi kulit. Safety juga dapat mengurangi jejak karbon karena penggunaannya melalui kemasan yang tidak membahayakan bumi. Kemasan safety yang digunakan berulang dapat mendukung pengurangan dari limbah plastik. Dari penelitian yang telah kami lakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya yang pertama, sabun safety dikatakan sebagai produk sustainable living karena menggunakan bahan alami sebagai bahan dasarnya. Keunggulan safety juga karena mampu mengoptimalkan potensi limbah menjadi produk siap pakai. Selain itu, kemasan yang dapat digunakan berkali-kali berkontribusi untuk meredusir pencemaran lingkungan terhadap limbah kemasan karena penggunaannya dapat mendukung gaya hidup yang ramah lingkungan. Demikian adalah presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan para mengesanti. Om Santi 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 Om.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu.